Sweger. Enak ya nggak usaha minuman. Nah, kebetulan ada sedulur kita dari Muntilan, Pekalongan, yaitu Mbak Sri Herwati ya, itu menceritakan bahwa ada tetangga yang namanya Mbak Marifah juga sudah bergabung di Paguyuban Wujud Jiwa Sempurna wilayah Jawa Tengah. Nah, pada suatu ketika, ya pada suatu hari Mbak Marifah itu lagi menerima keluarga Mbak Marifah atau suami dari Mbak Marifah itu menerima tatanan. Ya. Nah, tatanan tersebut yaitu sedang ngurus ya, suaminya Mbak Marifah itu menerima tatanan atau welas asihnya yang kuasa, yaitu dalam kondisi murus itu adalah buang air besar ya, mencret itu seperti itu. Nah, waktu dibawa di rumah sehat ya, di wilayah Pekalongan entah mana tepatnya ya, di situ ditempatkan di ruangan atau kamar yang kamarnya menurut dokter ya, menurut tenaga medis ya, itu kamar mandinya itu sudah beberapa hari, mungkin minggu lebih ya, itu tidak bisa berfungsi atau tidak bisa mengeluarkan air ya. Jadi kamar mandinya atau krannya ya, itu tidak bisa mengeluarkan air ya. Jadi di situ Mbak Marifah dikasih tahu, ini ada kamar kosong tapi kamar mandinya tidak berfungsi. Nah, nanti ibu harus beli tisu basah karena membutuhkan air ya kan, karena membutuhkan air untuk suaminya itu ya. Nah, karena kondisinya kamar sudah penuh ya, karena butuh perawatan, yes, mau nggak mau tetap digunakan, tetap dipakai. Nah, ketika sudah beli tisu ya, tisu basah di situ, Mbak Marifah akhirnya memutuskan, ya siap, nggak apa-apa. Akhirnya ketika di kamar mandi Mbak Marifah bilang gini, katanya ya, ini ceritanya ya, Gusti, saya itu ini butuh air. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Terus mengeluarkan napas 3 kali, mengucapkan wujudkan selamat sekabeh itu napas 1 kali, dibukalah keran tersebut, langsung ngebros ya, dan membuat heboh di lingkup rumah sakit itu karena rasa penasaran ya, rasa penasaran baik perawat, baik dokter ya. Di situ Mbak Marifah akhirnya ditanya, sampean itu punya ilmu apa? Wong airnya ini sudah beberapa hari ini tidak bisa keluar. Kok dengan adanya sampean hanya dibuka kok langsung keluar, ini ilmunya sama apa dan lain sebagainya. Akhirnya Mbak Marifah bercerita, ya saya nggak punya ilmu apa-apa, cuman saya dikasih tahu dengan tetangga saya atau saudara itu ya, Bu Sri namanya, kalau panggilannya Bu Sri, dengan cara napas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, napas 1 kali. Nah, itulah kemurahan atau kuasa yang menguasakan Mbak Marifah, dengan atas kuasanya napas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, napas 1 kali. Nah, yang menjadikan dokter spesialisnya itu ya, dokter spesialis yang menangani suami Mbak Marifah itu membiayai segala biaya administrasi rumah sakit ya,
Jadi segala biaya istri atau keluarga Mbak Marifah itu semua ditanggung, ya, semua ditanggung gratis, ya kan. Bahkan kontrol sampai kontrol pun gratis. Jadi sampai seperti itu, ya. Nah, ini yang menjadikan Mbak Marifah sempat bingung, ya, sempat bingung. Jadi antara ya dan tidak, ya, antara percaya dan tidak. Jadi sampai sebegitunya kuasa kalau menguasakan, ya kan, ya, itu, ya. Nah, ini ya bukan sombong, ya, tapi inilah kemuliaan, ya kan, atas keteguhan, ya, atas keteguhan. Tapi Mbak Marifah memang juga rajin puasa, ya, rajin puasa 24 jam, ya kan, itu. Nah, itulah yang diceritakan kemarin, ya kan. Jadi sampai teman seruangan itu pun, ya, teman seruangan pun itu mendapatkan manfaat dari arahan napas 3 kali, wujudkan Islam sekabar titik, napas 1 kali, ya. Jadi dokternya itu sampai sebegitunya, ya, segala biaya rumah sakit, ya, yang ditanggung Mbak Marifah, keluarga Mbak Marifah itu digratiskan dan diberikan fasilitas yang lebih, ya. Jadi wis pokoknya apa ya istilahnya nompo ya nompo wahyu, wis gampangannya seperti itu, ya, nompo kebujan gitu, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dulur-dulur cerita ini bisa memberikan motivasi untuk dulur-dulur, ya kan. Itulah rajin puasa dengan pola pikir yang positif, tidak suka menggunjing, menghujat, menyepelekan, merendahkan, meremehkan orang lain, ya. Mudah-mudahan dari manfaat ini semua atas kuasa yang menguasakan hidup kita semua memberikan pencerahan atau petunjuk atau keluhuran, ya, kemuliaan, ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan dulur-dulur selalu dalam naungan keselamatan, ya, wujud kanthi selamat sekaben itu cerita yang bisa disampaikan, ya, kemarin, dan banyak cerita-cerita lain yang bermacam-macam, ya. Kang Cito juga berbahagia, ya. Kang Cito mengucapkan banyak terima kasih atas ketulusan dulur-dulur dalam melakukan puasanya, ya kan, karena semua itu atas kuasanya, ya, seperti itu, ya. Matur suwun. Season berikutnya, ya, ini Kang Cito mau membacakan konsultasi, ya, sedulur kita ini dari Mbak Winarni Blitar, ya, Mas Wasis, ya, Mbak Winarni Blitar. Ini seperti ini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu napas, rahayu Kang Susito, rahayu wujud kanthi selamat sekaben titik. Saderenge kula matur, kula nyuwun donga slamet, nyuwun sepuro. Ngapunten nggih Kang, kula niki sering nyuwun tulung jenengan, ngrepoti jenengan. Ngapunten nggih Kang Susito, mbok menawi wonten atur kula ingkang kirang leres, kula nyuwun pangapunten sak agung-agungipun. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Niki kula badhe tangklet tentang mimpi kula. Ngapunten nggih Kang, kula pernah mimpi sakderenge tanggal 17 Agustus enten ibu-ibu kalih anak kecil ten griya beto klopo tuwa kalih setengah tuwa, ya, jadi
Cara bahasa Indonesia seperti ini. Ya. Di bahasa Indonesia kan ini banyak dulur-dulur yang kurang paham ya. Saya mau bertanya Kang tentang mimpi saya, mimpi sebelum tanggal 17 Agustus ada ibu-ibu dengan anak kecil datang ke rumah membawa kelapa tua dan setengah tua. Terus lagi ada seorang laki-laki setengah tua lebih membawa gong, membawa gong yang besar, itu dengan membawa alat duduk, yaitu alat linggis ya, linggis itu kalau bahasa Indonesia apa ya, nggak ngerti, pokoknya linggis ya, alat untuk mengeduk, ya. Mendongkel, ya. Mencongkel ya, mana itu. Terus bulan 9 saya mimpi berada di kedalaman air. Terus pas keluar, yang saya panggil Dewiku, Dewiku, Dewiku. Terus ada langit itu, ada bayangan ibu-ibu. Nah, saya terus naik pas sampai ketinggian, ya, sampai atas. Saya diam. Saya bilang, untuk apa aku datang ke sini, Dewi sing sejati, Dewi yang sejati? Ya aku ini, aku sambil pegang dada, ya. Jadi Mbak Warni sambil pegang dada, ya. Terus bulan 10 berturut-turut ini ya, mimpi lagi nikah, ya, dengan Kang Sujito, ya. Terus anak dari Kang Sujito yang laki-laki sedang tidur dengan Mbak Winarni. Terus pas keluar rumah ada yang bilang dari arah selatan, nunggu gong, ya, menunggu gong ditabuh, ya. Dari utara juga menunggu gong sedang ditabuh, ya. Itu apa Kang? Ya, apa maksudnya, mohon penjabarannya. Ya ini Mbak Winarni, ya ini dijabarkan, ya. Untuk mimpi yang sebelum tanggal 17, ya, ada ibu-ibu bawa dengan anak bawa kelapa, ya. Itu, ya, mudah-mudahan begini, menandakan seperti ini. Ibu-ibu itu adalah, ibu dan anak itu, ya, adalah tahapan-tahapan laku Mbak Winarni yang menjadikan Mbak Winarni ini adalah suaranya, ya, suaranya sampeyan, ya, yang sampeyan panjatkan, ya, doa yang sangat panjatkan itu sudah sampai, ya kan, itu sudah sampai atau sudah diterima, ya. Nah, kelapa tua dan kelapa setengah tua itu adalah tahapan-tahapan wujud Mbak Winarni sendiri, ya. Jadi ungkapan Mbak Winarni itu ada yang lebih tua, ya, lebih tua, nek bahasa Jawa ini sampean iku lagi ngucap sing luweh tuwa, ya. Jadi ada ucapan yang lebih, ya, lebih berbobot, ya, dan yang satu setengah berbobot seperti itu. Nah, seorang laki-laki yang membawa gong tadi adalah juga itu adalah gambaran yang puasa, ya kan, memberikan sinyal kepada sampean, jikalau Mbak Winarni mau menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan cul sumeleh,
ya kan, tanpa harus banyak mengeluh, ya kan. Terus terang Mbak Winarni saat ini banyak tekanan-tekanan yang menjadikan Mbak Winarni ini goncang, ya, atau kebingungan dengan banyaknya tekanan-tekanan ini. Itulah Mbak Winarni godaan dalam laku kesejatian, ya kan, itu selalu digoda supaya gugur, ya kan, agar apa, kemurnian itu tidak bisa sampean terima. Maka sampean harapan Kang Jito, ya Kang Jito tidak maido ki apa ya? Tidak komen, tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, ya. Kang Jito tidak menyalahkan siapapun dalam kondisi menghadapi tekanan-tekanan, pasti banyak yang goncang. Tapi marilah berusaha untuk menaruh, ya kan, meletakkan atau cul sumeleh, karena itu adalah penggoda, ya kan. Nah, gong itu adalah ketika sampean suaranya sudah ditabuh, ya kan, gong itu ditabuh. Gong itu adalah kuasane yang menguasakan sampean. Ketika sampean nanti sudah dikuasakan untuk bicara, ya kan, ketemu dengan sang kuasa nekani utuh sampean, itu sampean nanti akan ditunjukkan semua apa yang menjadi tahapan-tahapan sampean. Nah, linggis itu adalah alat untuk, ya, untuk membukakan semua role sampean, ibaratnya seperti itu, ya. Jadi sampean nanti akan dibukakan semua itu manane seperti itu. Jadi intinya sampean disuruh, ya, disuruh tentram, ya kan. Jadi ucapannya sampean itu yang berbobot juga ada, yang setengah berbobot ada, dan sampean disuruh untuk cul sumerah, lebih cul sumerah lagi, supaya semua itu nanti akan dibukakan seperti itu, ya. Terus mimpi yang bulan 9 itu sampean ada di kedalaman air, ya. Jadi sampean ini, ya kan, sudah mempunyai kawruh atau wawasan, ya, atau pemahaman yang sangat dalam, ya. Cuman sampean ini karena digoda, ya kan, tahapan-tahapan itu akhirnya sampean itu, ya, namanya dites itu kan, ya, apa ya, macam-macam tahapannya. Nah, ketika sampean panggil dewiku, dewiku, dewiku adalah itulah gambaran ketika sampean mau lerem, ya kan, kawruh sampean bikin lerem, sampean nanti akan ditemui dengan kuasa yang menguasakan hidup sampean, ya. Nah, di langit itu adalah di ketinggian yang tenang, ya. Seorang ibu itu naik, ya, dan menyampaikan bahwa ibu Dewi yang sejati itu, ya, kenapa sampean harus datang ke atas, kenapa sampean harus memerlukan kedamaian, ketentraman, ya. Karena kalau sampean benar-benar bisa cul sumeleh, disitulah Mbak, kemarin sampean sudah saya bilang, ya, sampean kasih arahan, kalau sampean mau tentrem, betul-betul mau tentrem, benar-benar mau tentrem, di situ akan diberikan kuasanya, ya kan. Maka tanggungan, tahapan atau belenggu atau tatanan-tatanan yang sampean terima, siapapun bagi dulur-dulur, ini pengalaman Kang Jito sendiri, ya. Ketika Kang Jito menghadapi tagihan utang piutang, Kang Jito sendiri gentayangan, ya. Tapi Kang Jito melakukan puasa atas ketulusan supaya semua itu dibukakan. Jadi Kang Jito juga bekerja, Kang Jito juga puasa tanpa kenal henti. Nah, disitulah, ya, disitulah gong ditabuh, ya, disitulah kuasa membukakan, ya, itu Mbak Winarni, ya. Ya, dalam cerita, ya, memang nyata, ya, hutang Kang Jito dilunasi saudara kita dari Hongkong, sampai sekarang juga nggak tahu ketemu, nggak pernah nyambung, hilang dari peredaran, ya. Entah itu manusia beneran atau enggak, ya, Kang Jito sendiri nggak paham. Tapi nyatanya Kang Jito dikirim langsung uang dari Hongkong, seperti itu, ya. Nah, itulah yang menjadikan kebenaran. Jadi Mbak Winarni dengan mimpi
sebelum Agustus dan bulan 9 ini intinya sampean bener-bener disuruh cul sumeleh ya. Nah, mimpi yang bulan 10 ya, itu juga sama. Jadi sampean kalau sudah mau cul sumeleh beneran ya, nunggu gongnya ditabuh dari selatan, dari utara, nunggu gongnya ditabuh. Ya, karena kalau sama nanti sudah cul sumeleh, di situ banyak orang yang menghujat sampean, tapi sampean pahami. Sampean berusaha sudah maksimal, tapi hasilnya belum maksimal, itulah giliran atau ganti ya. Yang menguasakan hidup zaman akan memberikan kuasanya, tapi kita jangan berhenti untuk berusaha ya, Mbak Yakti, Mas Nova ya, gambaran sama ini ya. Jadi sama pengalaman Kang Jito dulu, ketika Kang Jito bingung dengan tagihan bank ya kan, bingung dengan tagihan-tagihan yang ngelecek ya kan? Kang Jito berusaha bekerja, berusaha melakukan puasa, berusaha melepaskan cul sumeleh seperti itu. Tapi dulu bukan cul sumeleh, wis pokoknya opoe tak lakoni, apapun tak jalani, puasa seperti apa tak jalani, agar aku diberikan kemudahan ya, ditunjukkan solusi untuk mencapai bisa melunasi utang. Nah, itulah karena kuasa menguasakan apapun bisa, maka kita jangan sampai pesimis. Jangan sampai kita pesimis. Maka kita jangan sampai mempunyai penilaian pemikiran-pemikiran yang sekiranya negatif kan. Kalaupun kita mau sungguh-sungguh, semua pasti ada jalan, ya kan. Dan dulu Kang Jito sampai menawarkan tanah rumah ini yang ditempati Kang Jito. Ya, saking bingungnya. Ada bagian sawah ya dari orang tua itu pun mau dijual karena kebingungan. Wis mau merantau ke luar negeri. Wis jadi sampai tapi Kang Jito solusi mana yang tepat? Ya, solusi mana yang tepat? Puasa juga tak jalankan. Menawarkan rencana tanah dan rumah ini juga sawah itu. Jadi solusi mana yang seperti itu ya. Ini pengalaman real ya. Tapi gaspol rem los bayar pajaknya itu enggak ada tawar menawar seperti itu ya. Ya Mbak Winarni, itu jabarannya ya, mudah-mudahan sampean bisa memahami ya. Matur suwun. Ada pertanyaan Mas? Ya, lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Monggo, yuk. Pertanyaan pertama dari Pak Gatot. Pak Gatot. Gatot aja, Resik. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum nafas. Wujud kanthi selamat sekabehane titik. Rahayu Kang Sujito. Rahayu wujud. Ngapuntene badhe tanglet malam Jumat kala ini saat meditasi kula nyuwara hautuh. Aku iki wis nyawiji nang awakmu, Gatot. Terus nyuwara malih, aku iki sapa melu. Aku iki sapa melu laku wujud jiwa sempurna iki wis oleh pirang persen kowe iki, Gatot Subroto. Aku wis manjing nang awakmu. Aku iki wis nyawiji nang awakmu. Hati-hati oleh mengucap. Ucapanmu wis sabda, lakumu lakumu wujud jiwa sempurna isih oleh 85%. Hati-hati Gatot oleh mulaku lan hati-hati oleh mengucap. Terus badhe matun semedi Kang Sujito ngucap utuh, kula langsung kesetut ngucap utuh. Dawa banget Kang sampai ping 3 nuwun udaranipun. Yang pertama, yang kedua, Kang Jito kula kok angsal sasmita atau mimpi meditasi. Tiyang berobat teng kula kathah lek boten klintu yang papat Kang, nuwun aranipun, matur suwun.
utus swara tumata kuwasa nekane diri pribadi utawa kuwasa nekane wujud. Mas Gatot, ketika sampean mendapatkan petunjuk ya dalam meditasi hautuh ya, hautuh itu adalah tahapan-tahapan yang apa sampean jalankan itu semua adalah laku yang untuk menjadikan sampean tatanan tentrem. Hautuh itu adalah wujud manusia sampean itu, cuman sampean itu masih dibukakan untuk masuk dalam antara positif dan negatif. Ya, kalau sudah utuh, nah itu tahapan positif plus yang ada. Ketika sampean ditanya, ketika sampean menerima suara, aku wis manjing karo kowe, aku wis dadi siji karo kowe. Sejatinya manusia itu adalah kuasa yang menguasakan, ya. Kuasa yang menguasakan artinya kuasa dari sang kuasa yang menguasakan kuasanya kepada manusia. Ya, mana maksudnya ya. Jadi kuasa yang menguasakan kuasanya ke sampeyan itu sudah menjadi satu. Maka sampean ditanya sudah dapat berapa persen, sampean dalam tahapan dikasih tahu sampean sudah 80%, 85%. Hati-hati dalam mengucap. Maka kemarin disampaikan Kanjito Mas Gatot sama hati-hati kalau ngomong, ojo syukur angger ngomong. Hati-hati jangan suka menyumpai orang lain. Enggak usah ngerasane wong lain, wong liya ya. Biarkan ada orang menggunjing sampean, ada orang nyumpai sampean, ngerasani sampean. Sampean jangan terjebak karena laku wujud jiwa sempurna sangat halus sekali untuk membelokkan ya, untuk membius supaya lakune sampean gugur. Jadi yang menguasakan ya, yang memberikan kuasa yang menguasakan, yang menggoda juga yang menguasakan itu sendiri ya. Maka ada kata-kata seperti ini, hai manusia, datanglah kepadaku, tapi jangan sampai engkau datang ke aku manakala kau membawa murkaku ya, atau menjalani murkaku. Jadi disitulah laku wujud jiwa sempurna itu halus banget. Maka Kang Jito selalu memberikan tahapan-tahapan arahan pada dulur-dulur, meskipun kita sudah bisa pun ya kan, kita nggak usah sombong. Meskipun ada teman lain, saudara kita yang lain sudah bisa, kita jangan menggunjing, jangan menyapatane, jangan nyumpai. Nah ini karena itulah tahapan seperti yang Kang Jito sampaikan tadi ya. Terus di situ sampean sudah diwanti-wanti, jangan sembrono, jangan sembarangan kalau ngucap ya. Karena itu adalah warning ya kan. Ketika sampean sembrono, hukum akan kembali kepada sampean sendiri, seperti itu. Itu yang satu. Terus yang dua, sampean mimpi sampean mendapatkan petunjuk. Oh, yang pertama terus terakhir utuh gitu ya. Nah, itu adalah utuh sejati semua gitu. Utuh sejati ya yang menguasai hidupnya sampean itu gitu. Terus yang nomor dua, sampean serasa meditasi ya kan. Terus kedatangan orang berobat ya, 4 orang yang berobat. Mana ini? Nah, kedatangan 4 orang yang berobat. 4 orang itu adalah ini Mas Gatot. Pikiran sampean harus diobati, jangan sampai kejebak dalam kehinaan. Perasaan sampean harus diobati, jangan sampai kejebak dalam kehinaan. Ini nomor 3 ya. Angan-angan sampean harus diobati, jangan sampai kejebak kehinaan. Yang keempat, batin harus diobati, jangan sampai terjebak. Nah, inilah tahapan sampean bisa nyampe ke laku wujud jiwa sempurna dengan tataran tentrem. Maka tepat sekali sampean sudah dapat seperti itu tinggal sampean untuk memupuk atau menindaklanjuti tahapan-tahapan kuasa tersebut. Maka arahan tersebut, arahan Kang Jito ya, arahan untuk laku ini enggak lain dan bukan hanya puasa, ya kan? Maka Kang Jito memberikan arahan. Kalau sedulur mau berpuasa,
itu lakukan ya sebatas sampean bisa melakukan ya. Jangan sekali-kali belum puasa sudah nyerah, aduh aku kalau puasa nanti nggak kuat segala macam, aku pekerjaanku berat, sama no belum berangkat ya sudah nyerah. Nah kan aku sudah menjalankan puasa tapi kondisiku bekerja berat, jadi aku nggak kuat. Sampean nggak kuat, di situ nanti saman akan diberikan puasanya. Maka ketika melakukan puasa dalam kondisi kerja berat tidak kuat, katakan di situ, saman ngomong di situ. Apa yang saman omongkan? Nah, aku ini dalam kondisi puasa tapi bekerja berat. Nah, sekarang saya kondisinya ini sudah lemas. Apa yang harus saya Aku harus melakukan apa? Kata-kata itu saman ucapkan dulu. Ya kan? Itulah cara menguasakan puasa. Ya kan? Maka kadang-kadang kan Sito memberikan arahan kalau sedulur puasa dalam kondisi lelah, kondisi lemas, kondisi arahan kan Sito, Gusti kembalikan tenagaku sekarang juga sret wujud kanthi selamat segala titik sret. Nah, banyak dari sedulur langsung dikembalikan tenaganya karena atas puasanya. Maka bagi dulur-dulur arahan Kang Sito dulu juga sama dulur, naik gunung turun ibaratnya ya kan, itu perjalanan Galek, Ponorogo, Pacitan ya kan, Tulungagung di situ itu daerah pegunungan semua, sambil nyangklok itu nyangklong atau nyangklok itu biasa. Lakunya juga sama di situ tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itulah dulur ya, kita harus benar-benar menjalankan puasa. Tapi itu terserah kita masing-masing ya. Kang Sito waktu di Kalimantan, merantau di Kalimantan juga sama ceritanya. Kang Sito sampai jatuh dari tebing ya, itu juga puasa ya. Iya sini, nah, sini yang rem ya. Seperti juga sama.